Jadi setelah kita memasuki lantai pertama, di sebelah kiri kita disajikan oleh berbagai informasi. Pertama adalah Monumen Yogyakarta Kembali. Di sini dijelaskan apa itu dan beserta ada alamatnya juga. Nah, lalu di sini ada peletakan batu pertama dan proses pembangunan. Ya, dapat kita lihat di sini bahwa jika ditarik garis lurus, ya, ini bisa menjadi lurus gitu. Ya, Gunung Merapi, Monjali, Tugu, Keraton, Panggung Rapat dan Laut Selatan. Dan Soeharto. Nah, oke, di sini kita bisa dilihat ini adalah foto peresmian kunjungan tamu kehormatan ya. Jadi di sini ada Pak Soeharto, presiden kala itu, lalu ada Menham dan jajaran-jajarannya. Oke. Nah, lalu ini adalah lantai-lantai lainnya, penjelasan lantai-lantai lainnya. Ini ada apa aja di sini? Ini ada seragam embrio ABRI di sini, lalu ada replika teks proklamasi dan lain-lainnya. Nah, ini terpampang gambar-gambar lantai di lantai 2 dan 3. Dari sini bisa dilihat ada senjata-senjata dari TNI AD, dan ini dari Swedia, ini dari Amerika Serikat. Di sini ini ada mesin jahit, mungkin untuk menjahit seragam terang TNI ya. Ini tahun 1949, 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Ini ada sejarah perjuangan dari tahun 45 sampai tahun 49. Ini milik Bupati Panidropati, pegawai tinggi pemerintah provinsi daerah Indonesia DIY. Terus di sini ada tandu yang digunakan oleh Jenderal Sudirman dalam memimpin perang gerilya dulu di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, ada apa ini namanya, gerobak Indonesia. Ini ada peralatan makan yang digunakan oleh Jenderal Sudirman. Ada seragam, foto-foto. Ini ada kursi milik Sultan tahun 1945 sampai tahun 1949. Oke, mungkin itu semua yang ada di sini. Di sini menjelaskan tentang kondisi dapur pada saat agresi militer Belanda kedua. Dan ini adalah Palang Merah Indonesia di bawah pimpinan Dr. Amino. Ini adalah meja kursi tamu milik Bapak Jojo Pawiro. Ini juga meja kursi tamu yang digunakan oleh Komandan WK3 Letnan Kolonel Soeharto.
Ini adalah meja kursi tamu milik Bapak Sukapsir. Nah, ini alat cetak Prof Kopi yang digunakan pada saat agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Di sini ada topi baja tembus peluru, baret, dan PM Awan Gun yang digunakan oleh Komandan Wahrekrise 3. Ada museum 4 di lantai 1 ini ditampilkan beberapa peristiwa ketika Yogyakarta itu digunakan sebagai ibu kota negara. Di sini dapat dilihat dari mulai ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga Pak Presiden Soekarno. Kemudian di sini juga ada peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Yogyakarta itu digunakan sebagai ibu kota negara Indonesia. Lalu kemudian di sini juga ada dapat koleksi yang lain, seperti ini ada patung dari Bapak Insinyur Soekarno, kemudian ada tempat tidur di Istana Negara yang dipakai Insinyur Soekarno sewaktu Yogyakarta itu menjadi ibu kota Republik Indonesia, yang dipakai dari tanggal 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949. Nah, kemudian ini ada tokoh pergerakan nasional yang mungkin kita kenal sebagai Bapak Pendidikan ya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kemudian ini ada meja kerja dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Terus itu juga ada susunan pemerintahan Kesultanan dan juga pakualaman di zaman Belanda, Jepang, dan kemerdekaan. Di sini juga ada meja kerja pakualam ke-8. Kemudian di sini ada patung dari Pak Kiai Haji Mas Mansur, di mana ini beliau itu juga seorang tokoh pergerakan nasional, di mana beliau ini ahli dalam bidang tasawuf, tauhid, dan filsafat Islam. Di sini ada Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, dan kemudian di sini meja kursi tamu sepertinya yang dipakai Wakil Presiden Muhammad Hatta di rumah dinas Jalan Surabaya nomor 4. Ya, ini waktu Yogyakarta menjadi ibu kota negara Indonesia. Kemudian ini meja kerja KNIB, Komite Nasional Indonesia Daerah. Mungkin itu yang ada di Museum 4 lantai 1 ini.
Lah iki. Nah,